Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqana li'ibadatihi wa tauhidihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh takmir Masjid Ar-Ruhamah yang dirahmati Allah. Yang saya hormati juga seluruh hadirin Bapak Ibu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Marilah melalui majelis ilmu ini, majelis Ahad pagi Masjid Ar-Ruhamah pimpinan Cabang Muhammadiyah Belitung, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berada dalam suasana Islami, suasana di mana kita bisa belajar dengan aman, dengan tenang, hadir ke majelis ilmu dengan penuh semangat, berharap rahmat ridho Allah melalui tambahan wawasan keislaman kita. Sekalipun yang kita bahas ini adalah sesuatu yang sudah kita pelajari sejak kecil, sejak kita mungkin duduk di bangku TK, SD, SMP, sekarang masih kita pelajari. Bisa jadi muncul rasa bosan dan lain sebagainya, itu suatu hal yang lumrah, wajar. Tapi ketika rasa itu muncul, maka ingat-ingatlah bahwa yang kita pelajari ini amalan yang pertama kali akan dihisab di akhir. Sehingga sudah tentu tidak ada berhentinya belajar. Ya. Kita semua sama-sama mempelajarinya kembali, tidak lain dalam rangka mendekatkan tata cara sholat kita sebagaimana tata cara sholatnya Rasulullah, karena beliau mengajak kita semua dengan kasih sayangnya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Itu tidak hanya kita pahami sebagai bentuk perintah, tapi juga kita pahami sebagai ajakan kasih sayang beliau. Beliau ingin sholat umatnya itu seperti sholat beliau, karena sudah pasti sholat beliau diterima oleh Allah. Maka beliau menginginkan sholat kita ini juga diterima oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti tata cara sholat beliau. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk, setelah kita mempelajari i'tidal, apa bacaannya, kemudian apa hal-hal yang perlu diindahkan saat i'tidal itu, sudah kita pelajari bulan yang lalu hingga tuntas. Sekarang kita masuk gerakan berikutnya, yaitu bagaimana sujud dan duduk di antara dua sujud, dengan panduan putusan tarjih tentang sholat. Sejenak kita baca dulu pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Karena memang Nabi itu sangat peka terhadap penderitaan orang-orang di sekitarnya, baik dia sudah menjadi sahabat, sudah Islam maupun tidak Islam.
Kalau ada yang dizolimi oleh seseorang, Nabi itu peka. Kalau ada yang direndahkan oleh seseorang, Nabi sangat peka. Baru-baru ini sangat ramai kejadian seseorang, ya katakanlah, merendahkan ya, seorang pencari nafkah yang halal, yang kemudian mereka tertawa di atas panggung, tapi alhamdulillah sudah ada permohonan maaf, ada harapannya tidak diulangi lagi ucapan-ucapan yang tidak pantas sebagai seorang mubalik, katakanlah ya. Karena mubalik itu kan semacam ya teladan lah bagi jamaahnya, termasuk dalam hal berkata, berucap. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, fokus kita nanti pada putusan nomor 21 sampai dengan nomor 26, di mana putusan ini terbagi menjadi bagaimana cara sujud kita setelah i'tidal, turun untuk sujud, kemudian bagaimana posisi saat sujud, dan bacaan yang dibaca saat sujud. Setelah itu baru kita masuk pada duduk di antara dua sujud. Kalau waktunya tidak cukup, maka duduk di antara dua sujud kita pending tahun depan ya. Tahun depan ya. Masih lama rupanya. Baik, kita mulai melihat putusannya dulu. Sekali lagi, putusan ini bukan dalil Al-Quran maupun hadis, tapi dia ringkasan atau rumusan yang terambil dari dalil ya. Jadi jangan salah memahami, dikiranya ini dalil Al-Quran karena bahasa Arab, bukan ya. Tapi ini rumusan yang dirumuskan oleh ulama tarjih jauh sebelum Indonesia merdeka, dan masing-masing dari putusan ini ada dalilnya, baik kadang-kadang dalilnya dari Al-Quran maupun kadang-kadang dalilnya dari hadis atau dari keduanya. Untuk satu putusan itu, setiap satu putusan bisa ada dalil dari Al-Quran saja, atau dari hadis saja, atau dari kedua-duanya. Masjud, nah ini dalil nomor 21. Lalu sujudlah. Di dalam Al-Quran juga banyak perintah sujud ya, sampai perintah ruku. Mukabbiran, dengan bertakbir. Maksudnya dengan bertakbir di sini dengan mengucapkan Allahu Akbar. Karena itu Bapak Ibu kalau sholat tidak sekedar ikut gerakan imam, ada ucapan Allahu Akbar-nya juga. Yang penting tidak mendahului imam dan tidak mengeraskan suara. Wadha rukbataika wa atrafa qadamaika 'alal ardi thumma yadaika thumma jabhataka wa anfaka. Ini putusan 23. Letakkanlah kedua lututmu dan jari kakimu di atas tanah. Maksudnya di atas tanah itu di atas tempat kita sholat, karena hadis-hadis juga berbunyi di atas tanah ya, sehingga rumusan ulama tarjih ini juga menggunakan istilah tanah. Tapi tanah yang dimaksud di sini adalah alas tempat kita sholat, apakah itu sajadah, karpet, tikar, lantai, dan lain sebagainya. Lalu kedua tanganmu, kemudian dahi dan hidung. Dalam hal ini putusan tarjih memilih mendahulukan lutut sebelum kedua telapak tangan. Tetapi dalam pengamalan kaum muslimin ada yang sebaliknya, mendahulukan kedua tangan baru lutut ya. Nanti kita lihat bagaimana perbedaan itu ada ya. Kemudian putusan yang terakhir, mustaqbilan atrafa asabi'a rijlaikal qiblah
mujafiyan yadaika an janbaika rafi'an mirfaqaika, dengan menghadapkan ujung jari kakimu ke arah kiblat. Jadi tidak sekedar jari kaki itu berdiri, tapi harus sedikit dilekupkan supaya ujung jarinya tidak menghadap ke tanah, ujung jarinya menghadap ke arah kiblat. Sudah tentu semampunya, karena ada yang mampu tidak semua jari kakinya, mungkin ada hanya mampu 4, sementara kelingkingnya tidak ikut mengarah ke kiblat ya. Jadi kalau sholat usahakan tekan sedikit hingga bengkok, sehingga ujung jari kaki itu menghadap ke kiblat, tidak sekedar berdiri begini ya. Ya memang kalau tidak terbiasa akan merasa ada sakitnya dan seterusnya ya. Serta merenggangkan tanganmu daripada kedua lambungmu. Jadi tangan tidak rapat tapi renggang ya. Dan kedua lambungmu dengan mengangkat sikumu. Siku tidak dibiarkan menghampar, tapi siku diangkat. Jadi menurut putusan tarjih, ketika turun untuk sujud dari i'tidal, mendahulukan lutut baru kedua tangan, dan ketika sujud ada beberapa tulang yang harus kena. Dalam hadis Nabi itu tulang 7, tulang dahi atau hidung ya, tulang dahi dan hidung 1, tulang kedua telapak tangan, tulang kedua lutut, dan jari-jari kaki yang terhitung 2, jadi ada 7. Di samping itu tangan dibuka dan siku diangkat. Nah, itu penjelasan putusan tarjih. Mari kita lihat dalil-dalilnya. Dalil putusan 21. Tadi perintahnya apa? Sujud. Ya. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Setelah selesai i'tidal, setelah tulang-tulang kembali ke tempatnya, tulang-tulang sulbi kembali ke tempatnya, maka disuruh untuk sujud. Dari posisi berdiri disuruh untuk sujud, dan sujudnya nanti sampai ada tumakninahnya, ketenangannya. Ini potongan dalil sudah terlihat. Masjid, potongan dalil. Kemudian putusan 22 yaitu membaca Allahu Akbar ya. Tsumma yukabbir hina yahwi. Kemudian Nabi bertakbir ketika turun untuk sujud. Maksudnya Nabi membaca Allahu Akbar ketika turun untuk sujud. Nah, itu dalil dari putusan 21 dan 22. Jadi setiap gerakan sholat itu ada dalilnya, dan ini sudah dirumuskan oleh ulama tarjih khususnya. Kita tinggal mempelajarinya. Adapun dalil putusan 23 yang berbicara tentang mendahulukan kedua lutut baru kedua tangan, nah ini yang digunakan oleh ulama tarjih. Hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Sahabat Wa'il mengatakan, qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Jadi sahabat Nabi yang bernama Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan, apabila beliau sujud, meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.
Dan apabila beliau bangkit dari sujud, beliau mengangkat dulu kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kebalikannya. Jadi kalau turun untuk sujud, dua lutut dulu baru dua tangan. Tapi ketika berdiri dari sujud untuk melanjutkan rakaat berikutnya, maka kedua tangan dulu baru kedua lutut. Nah, ini hadis yang dipilih oleh Tarjih Muhammadiyah. Tetapi ada yang sebaliknya, ketika turun untuk sujud itu didahulukan kedua tangannya. Kemudian masih berkaitan dengan posisi sujud, dalil yang digunakan adalah hadis riwayat Bukhari nomor 770 dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sabati a'zam. Aku diperintahkan. Kira-kira siapa yang memerintahkan? Allah, sudah pasti ya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 tulang sabati a'zam. Apa saja? Alal jibha, tulang dahi. Tapi saat Nabi menunjuk dahi itu, beliau turunkan tangannya. Wa asyara biyadihi ala anfihi. Beliau menunjuk ke arah hidungnya. Berarti tulang wajah itu yang terkena tempat sujud, dahi dan hidung. Baik hidungnya mancung maupun tidak ya. Jadi harus terkena, jangan hanya dahinya saja. Wal yadain, dan kedua tangan, tapi maksudnya kedua telapak tangan dalam posisi rapat. Kalau kondisi ruku kita merenggangkan karena menggenggam bola lutut, tapi kalau posisi sujud itu rapat dan kita arahkan ujung jarinya ke arah kiblat. Jangan begini, ini ke arah mana ini? Ke arah Somalia ini, ya. Nah, jadi harus lurus ya, ke arah kiblat. Warrukbatain, tulang lutut. Jadi tadi yang pertama dahi plus hidung dihitung 1, kemudian telapak tangan sudah 3 ya, kemudian lutut 5 ya, karena lututnya 2, dan yang ke-6 7-nya wa atraful qadamain, ujung jari telapak kaki, kedua telapak kaki. Tapi itu tidak dihitung 10 ya, hitungannya 2. Jadi berapa jumlah semuanya? 7. Maka itulah yang disebut dengan 7 tulang. 7 tulang ini yang menempel saat kita sujud. Kadang-kadang ada orang sholat kakinya terangkat, jadi lututnya jadi sandarannya. Ketika temannya itu megang kakinya, nah baru kena lantai. Ketika dilepas terangkat lagi, seperti punya pir ya. Itu terjadi pada mahasiswa yang saya bimbing ibadah sholatnya, mahasiswa putri. Saya lihat kakinya kok terangkat, kemudian saya panggil temannya, coba kamu pegang. Nah, baru dia mengenai lantai. Ketika dilepas terangkat lagi. Ya, mungkin karena faktor kebiasaan ya. Jadi inilah 7 tulang yang harus mengenai tempat kita sholat atau tempat kita sujud. Apa saja dari atas? Tulang dahi plus hidung, 2 tulang telapak tangan, plus 2 tulang lutut, dan 2 tulang telapak kaki ujungnya, yaitu jari-jarinya. Sebagaimana tadi, tekan ujung jari itu supaya menghadap ke kiblat, jangan menghadap ke tanah ya, tapi usahakan menghadap ke kiblat. Di sini tidak disebutkan apakah merapatkan atau merenggangkan. Ya, jadi pilihannya boleh merapatkan, boleh juga merenggangkan.
Kemudian dalil putusan 23 dari Abu Hurairah, ya. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadaihi qabla rukbatayhi. Jadi hadis ini kebalikan daripada hadis tadi, ya. Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah menderum. Menderum itu turun, ya, turun untuk duduk, ya. Sebagaimana unta menderum, akan tetapi hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini kebalikan dari hadis yang Wa'il bin Hujr tadi. Tapi bagaimana pendapat ulama tarjih tentang hadis ini? Nah, ini perlu ada penjelasannya. Bagaimana kau mengambil dua dalil yang berbeda, ya. Yang satu mendahulukan kedua lutut, yang satu mendahulukan kedua telapak tangan. Dari hadis-hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa cara sujud dalam sholat menurut tarjih adalah dengan mendahulukan kedua lutut, baru kemudian kedua tangan. Atau dengan ungkapan yang lebih rinci, berdasarkan putusan tersebut di atas adalah dengan meletakkan kedua lutut dan ujung jari-jari kedua kaki atau telapak kaki terlebih dahulu ke tanah atau ke tempat sholat, kemudian kedua tangan, dan barulah kemudian dahi dan hidung sambil mengucapkan takbir. Ini rinciannya. Tapi secara singkat, mendahulukan kedua lutut, baru kedua tangan. Namun kalau kita melihat hadis yang ketiga, yang terakhir tadi, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dalam dalil putusan nomor 23, terdapat kalimat wal yadaihi qabla rukbatayhi, dan hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Apakah ini menunjukkan pertentangan dengan putusan yang ada? Nah, ini dalam buku HPT jilid 3, buku yang warnanya biru, ya. Di masjid ada, Ustaz, buku biru HPT? Belum ada, ya? Ada, ya. Ya, usahakan di setiap masjid ada buku HPT warna biru. Halaman 568 dan 569, bahwa hadis yang dimaksud, yaitu hadis yang terakhir tadi, maklub. Maklub itu artinya terbalik, dan bertentangan dengan hadis Abu Hurairah yang lain, yaitu idza sajada ahadukum falyabtadi bi rukbatayhi qabla yadayhi wala yabruk burukul fahl. Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka hendaklah dia memulai dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan janganlah dia menderum seperti menderumnya onta. Jadi hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah kedua-duanya, tapi berbeda. Yang satu mendahulukan kedua tangan, yang ini mendahulukan kedua lutut. Maka hadis yang mendahulukan kedua tangan dipahami itu hadisnya terbalik, dibawa ke hadis yang mengatakan mendahulukan kedua lutut. Nah, itu pemahaman tarjih. Tapi kemudian dalam pengamalan kaum muslimin, ya kedua-duanya. Ada yang mendahulukan kedua tangannya, ada yang mendahulukan kedua lututnya. Tarjih mengutip pendapat Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad dan As-Sun'ani dalam Subulus Salam, dan Al-Khattabi memandang hadis Abu Hurairah tentang meletakkan tangan lebih dulu daripada lutut sebagai hadis yang maklub redaksinya, hadis yang terbalik. Seharusnya wal yadu rukbatayhi qabla yadayhi, tapi tertulis wal yadu yadayhi qabla rukbatayhi. Jadi ini pemahaman tarjih. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa di Muhammadiyah sholatnya mendahulukan lutut, padahal ada hadis dari Abu Hurairah mendahulukan kedua tangan, maka jawabnya hadis mendahulukan kedua tangan oleh Abu Hurairah itu dianggap atau dipahami terbalik redaksinya berdasarkan penjelasan
Ibnul Qayyim, As-Sun'ani, dan Al-Khattabi. Jadi seharusnya hadis itu berbunyi meletakkan kedua lututnya, baru kemudian kedua tangannya. Nah, itu orang-orang Muhammadiyah seperti itu ya. Walaupun tidak menyalahkan yang mendahulukan kedua tangan terlebih dahulu. Kalau Ustaz Adi Hidayat itu membagi usia sepuh dan muda. Kalau masih muda, lutut dulu. Kalau sudah sepuh, tangan dulu. Apa betul kalau sudah sepuh harus tangan dulu supaya kuat? Lututnya sudah nggak kuat. Pak, gimana Pak? Oh, kalau lutut dulu agak berat. Nah, terjelungkup ya. Tapi kalau tangan dulu ada sandaran ya. Bagaimana yang sepuh yang lain? Sama ya? Nah, ya berarti ada benarnya juga Ustaz Adi Hidayat itu ya. Jadi kalau masih muda, lutut. Berarti kita bisa mau memilah orang itu masih muda atau sudah tua lewat turun sujud. Tapi kedua-duanya adalah amalan yang ada pedomannya ya. Kita tidak saling menyalahkan. Muhammadiyah itu tidak punya kebiasaan menyalahkan ya. Karena Muhammadiyah tidak merasa paling benar, tapi dia punya pedoman ya, punya hujah. Adapun posisi sujud, nah itu sudah selesai tadi ya. Adapun posisi sujud dalam HPT dapat dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 770 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang dijadikan dalil pada putusan nomor 23 sebagai berikut. Ini sudah kita baca dalilnya tadi. Umirtu an asjuda ala sabati a'zum ala jibha atau jabha wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadain wa rukbatain wa atraf al qadamain. Aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 tulang ya, atau 7 anggota sujud, yaitu kening. Beliau lantas memberi isyarat dengan tangannya menunjuk hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari dari kedua telapak kaki. Jadi jelas di sini ini yang disebut dengan 7 tulang dalam sujud. Jadi kalau ada pertanyaan tentang sholat, apa itu 7 tulang dalam sujud? Maka jawabannya 1, tulang dahi, dari atas menjawabnya ya. Tulang dahi plus tulang hidung, karena Nabi menunjuk. Kemudian tulang kedua telapak tangan. Tangan yang dimaksud di situ adalah telapak tangannya. Ya. Yang ketiga, tulang kedua lutut. Ya, itu tidak terhitung 1 ya, terhitung 2. Yang terakhir, ujung-ujung jari dari kedua telapak kaki yang ditekan sehingga menghadap ke kiblat. Hadis tersebut belumlah menunjukkan cara yang lebih rinci tentang posisi sujud, karena hanya menunjukkan 7 tulang yang menempel saja, belum menjelaskan posisi tangan seperti apa. Cara sujud yang lebih rinci dirumuskan dalam putusan nomor 24, yaitu mustaqbilan atraf wa asabi'a rijlaika al-qiblah mujafiyan yadaika an jambaika rafi'an mirfaqaika. Jadi kalau hadis sebelumnya itu hanya menunjukkan apa yang mengenai lantai atau tempat sujud, yaitu 7 tulang. Nah, berikutnya lebih rinci dengan menghadapkan ujung jari kakimu ke arah kiblat serta merenggangkan tanganmu dari kedua lambungmu dengan mengangkat sikumu. Jadi siku itu nggak boleh terhampar, karena ada binatang buas yang duduk seperti itu. Nanti kita lihat hadisnya. Apa dalil dari putusan yang terakhir yang nomor 24 ini? Dalil pertama, ada 3 dalil. Fa idza sajada wa du'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Dan jika beliau sujud, maka beliau meletakkan tangannya dengan tidak menempelkan lengannya ke tanah atau ke badan,
tidak ke tanah, tidak juga ke badan. Dan dalam posisi sujud itu beliau menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Nah, supaya jari kaki itu menghadap ke arah kiblat harus ditekan, ya, harus ditekan semampunya. Yang kedua, hadis yang kedua, kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sholat, beliau membentangkan kedua tangannya, maksudnya menjauhkan jarak antara kedua tangannya ini, sehingga tampak putih ketiaknya, atau tampak putih kedua ketiaknya. Tampaknya ketiak menurut logika tangan tertutup atau terbuka. Nah, supaya supaya terlihat ketiak, maka logikanya tangan terbuka, tidak nempel di badannya, di pinggangnya. Nah, itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, idza sajadta fadh kaffaika warfa' mirfaqaika. Hadis riwayat Muslim. Apabila Anda sujud, maka letakkan kedua telapak tangan Anda dan angkatlah kedua siku Anda. Jadi sikunya tidak ikut menghampar di atas lantai, di atas tempat sujud, tapi dia harus terangkat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, kecuali dalam mazhab Syafi'i, tapi maksudnya untuk kesantunan. Jadi dia agak tertutup. Di tarjih Muhammadiyah tidak seperti itu. Nah, berdasarkan sejumlah hadis tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa posisi sujud adalah sebagai berikut. Ini termaktub dalam HPT 3 halaman 566 sampai 570. 1. Meletakkan kedua lutut di tempat sujud dan telapak kaki ditegakkan dengan menekukkan jari-jari ke arah kiblat. Itu ketika akan turun. Jadi lutut yang duluan. Yang kedua, meletakkan kedua tangan, dahi dan hidung di tempat sujud. Yang ketiga, merenggangkan kedua tangan dari lambung, mengangkat kedua siku, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu, serta merapatkan jari-jari tangan dan tidak digenggam, merapat supaya menghadap ke kiblat. Kalau saat ruku merenggang, saat sujud merapat. Yang keempat, posisi tumit ketika sujud bisa dilaksanakan sesuai dengan kenyamanan, apakah direnggangkan atau dirapatkan. Karena hadis-hadis yang menjelaskan hal itu tidak ada yang dijadikan hujjah. Jadi memang ada hadis yang merapatkan, tapi dipahami dari semacam logika. Jadi waktu itu Ibunda Aisyah tidur bersama Nabi di malam hari, kemudian Nabi bangun untuk sholat malam. Nah, Ibunda Aisyah mencari-cari Nabi. Kemudian tangan beliau itu mengenai kedua telapak kaki Nabi. Kalau mengenai telapak kedua kaki Nabi, indikasinya rapat atau renggang. Kedua kakinya terkena tangan Ibunda Aisyah. Berarti indikasinya kaki Nabi itu rapat atau renggang? Rapat. Nah, itu jadi dalil. Menurut tarjih itu nggak bisa menjadi hujah yang kuat. Karena itu boleh renggang, boleh juga rapat. Itu tarjih ya. Kalau ada yang merapatkan, ya itu bagian dari tarjih juga. Ya. Menurut tarjih Muhammadiyah dalam HPT 3 halaman 571, cara sujud seperti di atas berlaku bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan keumuman hadis-hadis tentang sujud, dan belum ditemukan dalil yang membedakan antara tata cara sujud bagi laki-laki dengan perempuan. Ya, walaupun
Banyak di kalangan masyarakat itu kalau perempuan sujudnya gini rapat. Ya ibu-ibu ya. Di tarjih Muhammadiyah tidak ada. Sama dengan wajah. Nah itu tadi sifatnya gerakan ya. Sekarang kita masuk pada bacaan. Ini putusan 25. Tadi dari 21 sampai 24, sekarang putusan 25 sampai 26. Qailan wa anta sajidun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Menurut putusan 25 ini, bacaan sujud salah satunya adalah membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Coba sekali lagi sama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Tapi ingat ini bukan satu-satunya baca ya. Karena itu pada putusan 26 disebutkan awidau bi syai'in minal adiyah al-warida anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Atau berdoalah dengan salah satu doa yang berasal dari nabi. Berarti tarjih mengakui bahwa bacaan tadi yang kita baca bersama bukan satu-satunya bacaan. Itu salah satu saja dari baca. Nah, kenapa tarjih memilih yang itu? Nah, nanti kita lihat alasannya. Dalilnya dulu, ya. Bacaan subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli tadi itu berasal dari hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari nomor 752. Apa kata Ibunda Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca saat ruku dan sujudnya bacaan yang kita baca sama-sama tadi. Ya, coba sekali lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, itu bacaan Nabi saat ruku maupun sujud. Berarti ini tidak khusus bacaan sujud saja. Bisa berlaku juga untuk bacaan ruku. Dalam riwayat yang lain juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari nomor 775 terdapat tambahan kata yuksir, memperbanyak, dan kalimat yata'awwalul Qur'an, menakwilkan ayat Al-Quran. Berikut hadisnya ya. Kalau tadi terbatas pada bacaannya, apa yang Nabi baca saat ruku dan sujud. Nah, di sini dijelaskan bagaimana sikap Nabi terhadap bacaan itu ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksir, ada kata yuksir, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ayyakul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'an. Menurut hadis ini, Ibunda Aisyah menyampaikan bahwa Nabi banyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maksudnya memperbanyak di sini setelah turunnya surat An-Nasr ya, di saat pembebasan kota Makkah tahun ke-8 Hijriah. Berarti umur Nabi sisa 2 tahun. Karena beliau meninggal di tahun ke-10 Hijriah. Jadi 2 tahun sebelum wafatnya, beliau lebih banyak dalam ruku dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Ini yang menjadi dasar pilihan tarjih dijadikan contoh dalam putusan. Karena itu yang diperbanyak oleh Nabi setelah Fathu Makkah. Kemudian yata'awwalul Quran. Apa maksudnya yata'awwalul Quran? Sebagai bentuk menakwilkan perintah dalam Al-Quran ayat ketiga surat An-Nasr, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Jadi Nabi setelah diberikan pembebasan kota Mekah, menang di Mekah, tidak ada perlawanan sama sekali. Banyak orang kemudian setelah itu masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Jadi sebelum pembebasan kota Mekah, orang kalau mau masuk Islam itu sendiri-sendiri. Paling banter satu keluarga. Tidak berani, satu suku itu nggak berani. Karena diancam oleh Quraisy. Tapi setelah pembebasan kota Mekah, kaum muslimin menguasai kembali kota suci, kota Mekah, dari orang-orang Quraisy. Ya. Maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Ya. Karena itu Nabi sebagai tanda syukur kepada Allah disuruh banyak bertasbih, banyak bertahmid dan beristighfar. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, perintah itu Nabi wujudkan dalam bentuk bacaan saat ruku maupun sujud. Apa tadi bacanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Jadi kenapa Nabi banyak membaca itu sudah jelas ya, bahwa bacaan itu banyak dibaca oleh Nabi setelah pembebasan kota Mekah karena beliau ingin mewujudkan perintah Allah di surat An-Nasr ayat ketiga itu. Selain itu terdapat juga hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ma sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa ayyakul fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma ya. Jadi kata Ibunda Aisyah, tidaklah Rasulullah mengerjakan salat setelah turunnya surat An-Nasr ya, kecuali membaca bacaan yang kita baca. Sekali lagi apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Berdasarkan dua hadis Ibunda Aisyah tersebut, Nabi membaca bacaan ruku dan sujud yang termaktub di atas sebagai pengamalan perintah dalam ayat ketiga surat An-Nasr, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bahkan setelah turunnya surat An-Nasr, Nabi lebih sering atau lebih banyak membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Berapa kali bacaan tersebut dibaca dalam sujud? Menurut Tarjih Muhammadiyah dalam buku HPT jilid 3 halaman 573, bacaan tasbih, ruku dan sujud tidak hanya dibaca sekali, akan tetapi bisa lebih dari satu kali. Hal ini didasarkan pada dua hadis berikut ini. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idza raka'a ahadukum falyaqul salasa marrat subhana rabbiyal azim wa dzalika adnahu, wa idza sajada falyaqul subhana rabbiyal a'la wa dzalika adnahu. Apabila salah seorang dari kalian ruku, maka bacalah subhana rabbiyal azim, dan itu paling minim satu kali. Dan apabila dia sujud, bacalah subhana rabbiyal a'la, dan itu juga paling minim ya. Salah sama itu dianggap paling minim ya. 3 kali dianggap paling minim, artinya boleh lebih dari 3, apalagi imamnya lama ya. Ini sudah selesai baca subhana rabbiyal azim, kok nggak bangkit dari ruku, lantas apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya nunggu gitu ya, ya baca lagi subhana rabbiyal azim lagi ya. Jangan nunggu diberi komando, karena dalam bengong itu ada masukan dari setan. Jadi setan lebih mudah masuk itu ketika kita bengong, nggak ada yang kita baca, dibanding ada yang kita baca. Hadis yang kedua, hal ma ra'aitu ahadan asbaha salatin bi salati Rasulillah min hadzal fata, yakni Umar bin Abdul Aziz, fahararna bi ruku'ihi asra tasbihat wa bi sujudihi asra tasbihat. Kami tidak melihat seseorang yang lebih mirip sholatnya daripada Rasulullah
dibanding anak ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Maka kami perkirakan dalam rukunya beliau membaca 10 kali dan dalam sujudnya 10 kali. Tapi umumnya imam itu terbatas 3 kali ya. Artinya dia sudah memberi komando. Kemudian dalam situs islamko.info ya, Islamko itu situs tanya jawab berbahasa Arab yang sudah diterjemahkan, ada terjemahannya. Imam Abadi di dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud mengatakan bahwa hadis tersebut mengindikasikan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kesunahan jika membaca tasbih ketika ruku dan sujud kurang dari 3 kali. Namun jika ia membaca tasbih sekali saja, menurut Imam Al-Mawardi sudah cukup dan tasbihnya dianggap. Sedangkan jika tasbih itu dibaca lebih dari batas kesunahan, yakni 3 kali, maka hal ini diperbolehkan. Jelas ya? Oke. Bacaan yang dimaksud dalam tuntunan putusan nomor 20 diantaranya adalah Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Coba ini bacaan lain ya. Boleh saat ruku, boleh saat sujud. Coba kita baca sama-sama. Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Sekali lagi, Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Itu bacaan yang lain. Karena di putusan 26 tadi, atau memilih bacaan lain yang berasal dari Nabi. Ya, intinya berasal dari Nabi. Berarti ada varian bacaan, tidak hanya satu model bacaan. Atau bacaan lainnya kalau sujud Subhana Rabbiyal A'la, ada yang menambahkan wa bihamdi. Di tarjih tidak ada tambahan wa bihamdi. Syekh bin Baz itu membolehkan tambahan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Atau Al-Albani dalam bukunya Sifatus Sholat itu juga membolehkan wa bihamdi. Ya, boleh, monggo. Di kalangan Nahdin juga membaca wa bihamdi. Ya. Jadi ada 2 hadis yang menjelaskan kana yaqul bi ruku'ihi subuhun kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Bahwasanya Rasulullah dahulu berdoa dalam ruku dan sujudnya, Subuhun Maha Suci, Kudusun Maha Kudus, Robnya malaikat dan Robnya ruh, yaitu malaikat Jibril. Itu arti bacaan Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Fakana yaqulu fi ruku'ihi Subhana Rabbiyal Azim wa fi sujudihi Subhana Rabbiyal A'la. Bacaan yang berbeda saat ruku dan sujud itu, yaitu beda di bagian belakang. Kalau ruku Subhana Rabbiyal Azim, kalau sujud Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la itu penafsiran dari perintah Allah dalam surat Al-A'la ayat 1. Sabbihis rabbikal a'la. Sehingga menjadi Subhana Rabbiyal A'la. Selain bacaan-bacaan tersebut yang terdapat dalam HPT, terdapat sejumlah hadis sahih, ini tidak termasuk dalam HPT, yang menjadi dasar bacaan sujud. Di antaranya, Allahumma ghfir li zambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu. Saya tidak hafal karena nggak pernah dipraktekkan ya. Tapi ini sekedar untuk mengetahui bahwa ada bacaan yang lain. Kemudian yang kedua, ada juga ini bacaan cukup panjang. Allahumma a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la ursi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Ini juga bacaan sujud. Bacaan yang lain, Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Ini dalilnya dalam hadis riwayat An-Nasai.
Dalil yang lain, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini mirip dengan bacaan sujud tilawah. Ada lagi. Nah, ini yang bacanya agak populer ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa bi sam'i nuran wa bi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran waj'al li nuran au qala waj'alni nuran. Ini agak panjang, tapi sebenarnya gampang dihafal karena mirip redaksinya. Ini juga doa ketika mau berangkat ke masjid ya. Jadikan di hatiku ada cahaya, di pendengaranku ada cahaya, di mataku ada cahaya, di kiri, di kananku ada cahaya, di depan dan di belakangku ada cahaya, di atasku ada cahaya, di bawahku ada cahaya. Jadi seluruhnya dikelilingi cahaya. Sudah tentu cahaya petunjuk, cahaya kebaikan, dan seterusnya. Rasulullah SAW melarang kita untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Tapi ini kita bahas di pertemuan tahun depan ya, supaya ada tanya jawab, ada interaksi. Begitu ya Bapak Ibu. Monggo kalau ada tanya jawab, karena ini masih 10 slide, masih ada 10 slide. Kalau berhenti di tengah tidak enak. Jadi 10 slide itu kita perluas tahun depan aja. Mudah-mudahan tidak ada halangan untuk bisa hadir ke tempat ini. Saya kembalikan ke Ustaz Fajar Jafar. Silakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah bacaan sujud tadi ditetapkan menurut sunnah 3 kali. Ya. Karena kita senang waktu sujud atau itu membaca itu maksimal atau berapa kali atau tak juga. Yang kedua, semua anggota sujud ini diharuskan membaca ikhlas. Lalu yang saya tanyakan, posisi yang kita sembah Allah itu waktu membaca ikhlas semua itu akan di sana. Ya, terima kasih. Ya, boleh baca lebih dari 3 kali, boleh hanya 3 kali. Kalau sebagai makmum, ya sedurasi imam memberikan kesempatan. Ya, kalau sendiri ya monggo mau lebih dari 3 kali. Ya, karena Nabi juga sering memperpanjang rukunya. Misalnya kalau kita lihat sholat gerhana, sholat gerhana itu kan rukunya panjang, sujudnya juga panjang. Jadi tidak harus terbatas 3 kali. Bahkan wajibnya cuma 1 kali kalau imamnya ekstra cepat. Ya. Membaca 1 kali dia belum selesai, dia sudah memberi komando. Kira-kira imam yang cepat itu bacanya apa ya? Apa baca a'la gitu aja? Subhanallahil a'la langsung bangkit dari sujud. Ya, intinya tidak harus 3 kali, tapi boleh lebih dari 3 kali. Atau memvariasikan bacanya. Misalnya Subhanallahil azim sudah 3 kali saat ruku. Ya tambah aja subuhun, kudusun, rabbul malaikati wa ruh. Atau tambah lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Apabila imam itu memang cukup panjang memberikan kesempatan membaca, tapi nggak boleh baca Quran, ya, tidak dibolehkan membaca Al-Quran. Tapi kalau membaca doa yang kutipan doa itu dari Al-Quran, tergantung niatnya. Apakah niatnya baca doanya atau baca Qurannya?
Kalau niatnya baca Qurannya nggak boleh. Tapi kalau niatnya baca doa yang dikutip dari Al-Quran, tidak mengapa. Tapi itu kita bahas pada pertemuan tahun depan itu. Yang kedua, Allah tidak berada di rumah itu Baitullah saja, di mana kita dipersatukan untuk ibadah menuju ke situ. Allah di atas arsy-Nya, ya. Jadi itu simbol ketaatan. Ibadah itu kan ketaatan. Kita nggak perlu melogikakan apa yang kita tidak mampu menjangkaunya. Ketika disuruh mengarah ke kiblat, karena sholat kita mengarah ke kiblat, maka anggota tubuh juga diharapkan mengarah ke kiblat, diantaranya jari-jari tangan, jari-jari kaki, yang nggak seluruhnya menghadap ke kiblat. Lutut menghadap ke tanah kan, menghadap ke lantai lutut itu. Artinya ada beberapa anggota tubuh yang diarahkan menghadap ke kiblat sesuai dengan tuntunan. Tapi bukan berarti kemudian Allah ada di situ. Kita lebih pada ketaatan saja. Itu rumahnya Allah. Kita disuruh menghadap ke situ. Kita disuruh memuliakan rumahnya itu. Itu bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Ya. Jadi bukan berarti Allahnya ada di situ. Allahnya bersemayam di atas arsy-Nya. Saya kira itu. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentang sujud yang pakai subhanallah ta'ala, kalau rukuk subhanallah azim misalnya. Tambahan padihanti itu ada hasilnya. Subhanallah azim padihanti subhanallah. Menurut saya Al-Albani ada. Saya akan Menurut tarjih ada, tapi tidak bisa dijadikan dasar yang kuat. Menurut tarjih, dalam studi tarjih itu dianggap tidak terlalu kuat sehingga tidak perlu ditambahkan. Tapi menurut penjelasan Al-Albani dalam bukunya Sifatus Sholat itu boleh ditambahkan. Ya, monggo saja. yang kedua Ustaz. Tadi Rasulullah kan tentang mencontohkan sholat kan selalu nama doain sholat itu sedih kan. Jangan dengan sholat. Kalau dia tadi keterangan Ustaz kan ternyata sholat Rasulullah bervariasi saja banyak-banyak. Itu gimana Rasulullah menerangkan sholat malam sekali mengucapkan atau berkali-kali dengan contoh? Terima kasih. Itu pengamatan para sahabat ya. Ada hal-hal yang diajarkan langsung oleh Nabi, ada juga pengamatan dari para sahabat. Jadi tidak seluruhnya Nabi ajarkan tuntas hadis-hadis tentang sholat itu, ada juga. Makanya bunyi hadisnya Ibunda Aisyah mengatakan, nah, berarti berdasarkan pandangan Ibunda Aisyah melihat Nabi sholat begini. Abu Hurairah melihat Nabi sholat sehingga muncul hadis-hadis dari Abu Hurairah. Jadi bisa jadi amalan itu diajarkan, bisa jadi pandangan atau pengamatan para sahabat ketika melihat sholatnya Nabi, sehingga sangat mungkin terjadi varian, ya bukan perbedaan tapi varian dalam ibadah Nabi. Seperti bacaan-bacaan tadi kan bukan harus diambil satu yang lainnya salah, tapi itu dinilai, dipahami sebagai itu tanawuh bacaan sujud, varian bacaan sujud. Jangan dipahami oh saya ini aja yang itu salah, enggak ya, itu bagian dari varian. Kalau bisa ya semuanya kita ambil, baik itu dalam satu sholat maupun dalam sholat yang berbeda, supaya semua yang pernah dibaca oleh Nabi kita ikut juga pernah membacanya. Kira-kira begitu. Untuk ucapan Nabi Sallallahu tadi itu apa? Ada asbabul wurud ya? Itu bagian dari beliau sebagai teladan kan? Beliau sebagai yang dipanuti. Kan Allah perintahkan beliau, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ya kan? Itu kan dalil umumnya. Ikuti aku.
Muncul perinciannya, di antara perinciannya itu tentang sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Itu saya kira penjabaran dari perintah Allah supaya beliau mengatakan fattabi'uni tadi. Ya, terutama ibadah sholat sebagai ibadah utama yang pertama kali diperiksa, yang menjadi tolok ukur ibadah yang lain. Ya, maka pantaslah Nabi mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat, karena Allah perintahkan kepada beliau agar menyampaikan kepada umatnya fattabi'uni, ikutilah aku. Beliau dijadikan uswah hasanah. Jadi berislam tanpa ittiba kepada Nabi itu nonsen. Ya, inti berislam itu ittiba pada Nabi, dan Allah yang memerintahkan itu. Termasuk ibadah-ibadah sholat ini. Jadi asbabul wurudnya ya lebih dipahami sebagai beliau karena beliau teladan. Dan ibadah yang diterima oleh Allah itu salah satu syarat utamanya apa? Selain ikhlas, mutaba'ah, mengikuti Nabi. Jadi ibadah walaupun ikhlas betul, tapi nggak mengikuti cara Nabi, ya nggak diterima. Misalnya puasa saat tanggal 17 Agustus, ikhlas betul, tapi nggak ada syariat puasa tanggal 17 Agustus, kecuali tanggal 17 Agustus itu hari Senin. Nah, dia ingin puasa Seninnya hanya saja bertepatan dengan 17 Agustus, bukan dia berpuasa 17 Agustusnya, tapi berpuasa hari Seninnya. Maka itu akan diterima oleh Nabi, akan diterima oleh Allah. Jadi intinya kita memang semua disuruh mengikuti Nabi. Bayangkan kalau tidak ada arahan untuk mengikuti beliau, kira-kira sampai sekarang itu sholatnya pasti akan sama atau tidak? Masing-masing orang punya sholat sendiri. Ada sholat orang Singosari, ada sholat orang Batu, ada sholat orang Belimbing. Nah, disinilah kita bersyukur disatukan lewat ikut Nabi. Apapun organisasinya, selama ikut Nabi, sholatnya sama, ya kan? Apapun mazhabnya, selama ikut Nabi, sholatnya sama. Ya, perbedaan-perbedaan sedikit itu kan lebih pada varian saja, karena itu juga dilakukan oleh Nabi. Nah, inilah manfaatnya ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah jadi satu, ibadah tidak berubah-ubah sesuai enaknya orang tersebut melakukannya. Ya, bisa dibayangkan itu kalau sesuai pimpinannya. Nanti pimpinan Gerindra punya cara sholat sendiri. Nah, jadi kita bersyukur dengan adanya perintah untuk mengikuti Nabi. Ustaz, mohon maaf. Ya. Saya pernah mengikuti kajian Ustaz tentang asbabul wurud ucapan Nabi tadi, tapi saya nggak tahu dari benar ini. Kalau saya Rasulullah melihat ada orang sholat barangkali salah gitu, orang suruh 3 kali berapa kali itu ya, salah, belum sholat lagi gitu. Setelah itu Rasul melihat kok itu sholat seperti ini. Itu bukan asbabul wurud hadis sallu kama ra'aitumuni. Ya, jadi itu adalah hadis yang disebut oleh ahli hadis hadis al-musi' fi sholat. Dipopuler dengan sebutan hadis al-musi' fi sholat. Hadis orang yang sholatnya buruk karena tadi cepat-cepat. Setelah selesai dia sholat yang pertama kali itu, dia datang pada Nabi, dia mengucapkan salam. Setelah itu Nabi menjawab salamnya, tapi Nabi berpesan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu sholat lagi, kamu belum sholat, kata Nabi. Kemudian dia kembali, dia sholat lagi, masih cepat-cepat juga. Nah, setelah itu dia kembali ke Nabi, menyalami Nabi, Nabi menjawab salamnya, Nabi masih mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ya, sampai 3 kali. Rupanya orang ini taunya ya cara sholat itu ya begitu. Baru kemudian Nabi ajarkan. Hadis ini menjadi hadis inti dalam pelaksanaan tata cara sholat. Ya, jadi bukan sebagai asbabul wurud dari sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya.
Tapi Bapak Ibu, berdasarkan hadis tadi, coba tanyakan pada diri kita sendiri. Seperti Nabi tadi mengatakan, sholatlah kalian, sholatlah kamu, balik lagi, sholat lagi, kamu belum sholat. Ketika kita sholatnya cepat-cepat. Ya. Kadang-kadang ada orang sholat di masjid itu ya, mengikuti irama. Tapi kalau sudah sholat di rumah itu, mengikuti selera. Kadang cepat, gitu ya. Ya karena nggak ada situasi yang mendukungnya untuk sholat standar, sholat dengan sholat yang yang santai, yang dinikmati, ya. Nah, jadi itulah turun naiknya iman juga, gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk menjaga ibadah sholat ini. Allahumma. Masih ada ibu-ibu? Ada lagi kalau Ya, monggo Pak. Hari ini diborong bapak-bapak. Ustaz, untuk dari apakah boleh terhalang? Misalnya mobil ya. Jangan sampai terhalang. Dahi itu jangan sampai terhalang. Yang kedua, tadi kelihatan ya. Di Muhammadiyah biasanya sholatnya kan rambut itu. Nah, kan sampai kadang-kadang tangan itu nggak bisa, nggak bisa terbuka. Ya terbuka secukupnya. Tidak harus buka lebar ya. Karena ada orang yang sedang sholat berjamaah dengan makmum dalam situasi rapat, itu tangannya dibuka lebar, akhirnya yang kiri kanannya itu agak tidak nyaman. Menurut kaidah usul fikih, itu jangan mengambil keutamaan sementara mengganggu orang lain. Ya, kita buka seperlunya sesuai dengan batas yang ada itu. Jangan lebar terus kena telinganya, kena keningnya orang di kiri kanan kita. Jadi jangan ambil keutamaan ketika kita menyakiti orang lain. Keutamaannya itu ya lebar agak jauh gitu ya saat itu. Tapi itu kalau tidak mengganggu orang lain. Yaitu saat sholat sunnah tidak ada kiri kanannya, itu gak apa-apa. Tapi saat suasana sholat berjamaah sebagai makmum, ya jangan ambil keutamaan itu. Tetap buka tapi jangan terlalu lebar. Misalkan AKB bisa masuk Ustaz. Oh itu di lambung, di bawah lambung, bukan masuk di dalam ketiak. Di bawah lambungnya itu artinya ada rongga. Jangan sampai lambungnya itu terlalu dekat dengan lantai. Jadi harus ada bukaan sekiranya anak kambing bisa lewat. Itu kalau orangnya tinggi-tinggi seperti orang Arab. Kalau orang Indonesia mungkin anak kucing mungkin ya. Ya intinya ada rongga ya, jangan terlalu rapat ke lantai perutnya. Ya, kira-kira begitu. Ini dari saya cara membacanya, saya bingung. Boleh disambung apa dipotong boleh lihat? Subhanallahumma wa bihamdika Allahumma birli, atau langsung Subhanallahumma wa bihamdika Allahumma birli. Oh, di tulisannya tadi kan disambung. Itu boleh disambung. Boleh, tidak harus ada jeda. Tapi kalau mau ada jeda sebentar juga nggak apa-apa. Karena itu mengandung makna yang tidak terlalu membahayakan kalau kita pisah maupun kita sambung. Yang ada makna membahayakan itu fawailul lil musallin, berhenti lama. Ya, fawailul lil musallin, berhenti lama. Wah, ini celaka ini bagi orang sholat. Nah, kan artinya agak tidak enak itu ya. Nah, fawailul lil musallin, boleh berhenti sebentar. Ada yang menganjurkan sambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi gak apa-apa berhenti karena waqaf. Tapi jangan lama-lama. Nanti mengandung makna, wah ini orang sholat celaka ini. Sudah sholat disebut celaka. Penjelasan itu tadi. Itu Iya, orang sholat yang celaka ini, ayat ini menjelaskan tentang sifat orang munafik di Madinah. Karena mereka kalau sholat tuh malas-malasan, baru mau sholat kalau dilihat orang. Jadi ada riya dalam sholatnya.
cenderung mengakhir-akhirkan sholat, sudah waktunya sudah habis baru sholat, bahkan cenderung tidak sholat. Makanya dikecam dengan ayat itu, fawailul lil musallin alladzina hum an, bukan fi. Apa bedanya an dengan fi? Kalau ayat itu berbunyi alladzina hum fi sholatihim sahun, orang yang lalai di dalam sholatnya, maka ketika dia mengingat hutangnya, pekerjaannya, dia termasuk lalai dalam sholat. Tapi siapa yang selamat dari itu? Angkat tangan. Siapa yang ketika sholat tidak ingat selain Allah, selalu ingat Allah saja dari takbir sampai salam itu? Siapa coba? Kita akan belajar sama beliau. Ada enggak? Nah, jadi tidak ada yang selamat. Pasti ada alihan setan, namanya setan konsep, untuk mengingat ABCD. Kadang ingat cucunya, kadang ingat anaknya yang sedang tugas di luar kota, kadang ingat anaknya kok belum datang-datang, dan lain sebagainya. Ya, ingat terus gitu ya, kita lagi asik tanpa disadari masuk. Ustaz tadi mengatakan yang seperti itu uang saya. ya jangan larut aja, karena nggak mungkin. Karena setan itu tetap kerja termasuk dalam sholat. Ya, setan khonsaf itu kerja terus dia, termasuk dalam menggoda orang sholat. Nah, nggak mungkin kita aman dari godaan setan, nggak mungkin, kecuali kita senantiasa zikrullah. Jadi jangan biarkan larut gitu aja. Misalnya larut dari takbir sampai salam itu berhasil digoda, itu sholatnya nggak ada upaya untuk khusyuk. Jadi ketika satu durasi dalam sholat itu diambil ingatan kita supaya mengingat yang lain, jangan sampai larut. Sadari bahwa kita sedang menghambakan diri di hadapan Allah. Ingat kembali Allah. Tinggalkan sejenak urusan dunia yang dialihkan oleh setan. Kok diingatkan lagi dalam durasi berikutnya, kembali lagi. Jangan larut pokoknya. Makanya Nabi bersabda, orang bisa sama-sama sholat, tapi ada yang dapat kehusuan itu 1/10, ada yang dapat kehusuan 1/9, ada yang dapat kehusuan 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, berhenti di 1/2. Jadi nggak mungkin ada yang 100%, karena kuatnya godaan setan. Ya, jadi yang penting jangan larut segitu aja. Segera kembali mengingat Allah bahwa kita sedang sholat, sedang menghamba. Karena untuk 100% itu agak berat. Ya, perlu latihan yang terus-menerus. Dan itu saya juga tidak bisa 100%. Ya. Nabi saja mengisyaratkan setengahnya. Jadi kalau sholat asar berarti cuma 2 rakaat khususnya, maksimal sudah itu. Ya kan? 2 rakaatnya kemana? Ya bisa jadi ingat pasar tadi, ingat utang, ingat anak, ingat pekerjaan. Jadi bisa umumnya itu orang yang beruntung itu orang yang khusyuk dalam sholat. Mungkin bisa dijelaskan sedikit khusyuk dalam sholat itu bagaimana? Ya, dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ya, bahwa sholat itu akan terasa berat kalau tidak khusyuk. Jadi khusyuk ini menjadi sebab ringannya pelaksanaan ibadah sholat. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah pertolongan Allah melalui ibadah sholat dan sabar. Walaupun itu perintah pada Bani Israel, ya. Karena Bani Israel itu juga diperintahkan sholat. Dan sholat itu akan terasa berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Nah, baru dijelaskan khusyuk itu apa? Apa ayat berikutnya? Illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Ada dua syarat untuk bisa memperoleh khusyuan. Satu, terus sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Kalau tidak sadar bahwa sedang berhadapan dengan Allah, setan mengambilnya. Maka terjadilah ingat kunci yang hilang ditaruh di mana, ketemu dalam sholat. Kalau sedang tidak sholat nggak ketemu itu di mana itu kuncinya tadi. Tapi ketika sholat mulai takbir sudah loading ingatannya. Oh tadi saya masuk, berhenti duduk di sini, kayaknya kuncinya ada di mesin jahit itu. Oh ya nanti saya lihat. Ketemu kuncinya dalam sholat karena tidak nyadar bahwa sedang mulaku rabbih, sedang berjumpa dengan Tuhannya. Syarat untuk perikusan satu, sadari bahwa sholat kita itu sedang liqa'ullah, sedang berjumpa dengan Allah walaupun kita tidak bisa melihatnya. Yang kedua, kita harus yakin bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah. Makanya Nabi pernah berpesan, sholatlah seperti sholat orang yang berpisah. Shollu sholatal muwaddih. Sholatlah seperti orang yang akan berpisah. Maksudnya akan mati setelah sholat. Jadi nggak ada sholat lain lagi, itu sholat terakhirnya. Kira-kira khusyuk atau tidak? Nah, itu pesan Nabi untuk tips khusyuk. Ya, bahwa sholat itu seperti sholat terakhir. Setelah itu akan ditembak, akan dieksekusi. Nah, Budiman yang dulu raja narkoba itu kan minta sholat sunnah 2 rakaat sebelum dieksekusi. Kira-kira sholatnya khusyuk atau enggak? Itu sholat terakhir dia itu. Nah, jadi sadari bahwa sedang berhadapan dengan Allah, bukan dengan siapa-siapa. Orang berhadapan dengan bupati aja pakai baju yang terbaik, mantu-mantu, ya. Masa berhadapan dengan Allah, pikirannya keluar. Nah, jadi itu tetap terus dilatih. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hati yang khusyuk, ya. Allahumma amin. Bukan berarti saya sholat paling khusyuk di antara bapak, enggak, sama saja. Tapi upaya kekhusyuan itu harus ada, ya. Boleh. Sholatlah gimana? Seakan-akan ingat akan mati. Karena kita tidak tahu mati itu seperti apa yang menakutkan. Mohon kalau tidak membaca dan menceritakan narasi ketakutan tentang mati. Nah, mati itu nggak perlu ditakuti, karena setiap orang pasti akan. Yang paling penting menghadapi mati itu mempersiapkannya. Masalah kita mati apapun, apakah tertabrak atau apa, itu pasti akan sebentar aja langsung mati, ya kan? Tapi apakah kita sudah mempersiapkan setelah kematian, itu yang paling penting. Justru kalau kita takut mati itu, hidup ini seperti tertekan, ya. Hidup kok gak nyaman. Yang dimaksud dengan ingat mati, perbanyaklah ingat mati itu supaya berpengaruh pada memperbanyak bekal sanggup. Itu maksud arah hadis itu. Bukan banyak ingat mati itu untuk hidupnya tertekan, wah ini sudah dekat-dekat ajal, rambut sudah putih semua, kesehatan kurang, akhirnya tertekan hidupnya, ibadah gak nyaman, ya. Jadi arah Nabi untuk banyak ingat mati itu supaya kita punya pengaruh dari hadis itu, banyak menyiapkan amal soleh, itu intinya. Jadi nggak usah ditakuti matinya dalam keadaan apapun, meskipun kita minta mati dalam keadaan enak, dalam keadaan baik, bahkan mungkin dalam keadaan ibadah, ya. Tapi nggak perlu ditakuti. Yang ditakuti itu kalau kita nggak mempersiapkan apa-apa untuk kematian itu, ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Mari hadir bersama terus dalam pengajian pagi. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bisa diambil, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Saya kembalikan ke Ustaz Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.